sebelahnya bisa kok dia tidak. Pesawat terbang, 公布起来来。Indonesia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau biasa dikenal dengan B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia ketiga yang menjabat sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 menggantikan Bapak Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presidennya pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ketujuh. Sebelum memasuki dunia politik, Bapak Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya Presiden Indonesia yang saat ini yang berlatar belakang teknorat. Visie naakt voor Indonesië. Daarvan überzeugt, dass Technologie eine entscheidende Rolle für die Zukunft Indonesiens, nicht nur Indonesien. Ada 5 kebijakan B.J. Habibie yang menghasilkan reformasi besar. Yang pertama yaitu memerdekakan Timor Leste pada masa B.J. Habibie. Terjadi pemisahan diri atau referendum Timor Leste. Hasilnya, wilayah tersebut menjadi negara merdeka. Peristiwa tersebut sempat mendapat penolakan dari pihak militer Indonesia, namun keputusan tetap dilaksanakan. Yang kedua, ada pemilu demokratis. Kebijakan B.J. Habibie berikutnya berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas. Pembahasan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu. Informasi penting disajikan secara kronologis. Dampak dari dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah lahir 48 partai politik yang turut berpartisipasi dalam pemilu tahun 1999. Pemilu legislatif menjadi pemilu paling demokratis dan bebas. Selanjutnya yang ketiga ada otonomi daerah. Luas wilayah Indonesia menjadikan masyarakat memiliki budaya serta karakter beraneka ragam. Hal tersebut menjadi dasar diberlakukannya otonomi daerah. B.J. Habibie kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dampak dari peraturan tersebut yaitu meredakan gejolak disintegrasi yang pernah terjadi. Yang keempat, kebebasan pers. Kebijakan B.J. Habibie berikutnya adalah memberikan kebebasan pers sebagai bentuk kedaulatan Indonesia. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kebijakan ini berkebalikan dengan apa yang ditegakkan pada pemerintah sebelumnya, di mana pers menjadi pihak yang dibungkam. Bahkan mereka tak jarang dipaksa mengikuti opini pemerintah. Saat menjadi presiden ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan bangsa di ujung tanduk. Nilai tukar rupiah mencapai lebih dari Rp15.000, dan Indonesia diambang perpecahan. Namun, Habibie belajar dari presiden sebelumnya, Soeharto. Habibie memimpin Indonesia dengan cermat, cepat, dan reformis. Sejumlah agenda disusun sehingga pada zamannya aturan yang mengikat seperti kebebasan pers, sistem multipartai, kebebasan berpendapat, pembebasan tahanan politik, dan terpisahnya TNI dan Polri dibuka. Yang terakhir ada Komnas Perempuan. Banyak sekali kasus kekerasan seksual terhadap wanita pada kejadian Mei 1998, terutama pada etnis Tionghoa. Peristiwa tersebut membuat masyarakat marah dan menuntut presiden agar kejadian tersebut tidak terulang. Demi memenuhi permintaan tersebut, B.J. Habibie membuat keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dengan hasil membentuk Komisi Perempuan di Indonesia. Bapak B.J. Habibie dirawat di ruang Sibero Intensive Care Unit (CICU) Pavilion Kartika RSPAD sejak 1 September tahun 2019. Penyebab meninggalnya Bapak B.J. Habibie adalah jantungnya menyerah akibat menua. Kini,
Jenazah B.J. Habibie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, di samping makam istrinya, yaitu Hasri Ainun Besari. Ketiga B.J. Habibie di tempat peristirahatan terakhirnya di TMP Kalibata. Masyarakat mengabadikan momen ini. Duka mendalam tentunya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia yang turut mengucapkan bela sungkawa atas kepergian dari Presiden ketiga B.J. Habibie. Pemerintah juga meminta atau mengimbau seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk mengibarkan bendera setengah tiang dan menetapkan Hari Berkabung Nasional hingga tanggal 14 September 2019 atas wafatnya B.J. Habibie.